Berarti kamu diciptakan dari sumpah seseorang, dari kebencian seseorang. Ya, makanya aku berwarna merah. Itu salah satu simbol dari amarah dan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi dengan saya. Ya, kali ini saya tidak penelusuran ke hutan karena ada sesuatu yang harus dikuak gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita cari tahu gitu. Seperti biasa, sesuatu itu pasti akan masuk ke dalam badan saya, dan kali ini mah ada yang menariknya gitu. Kan saya tarik sendiri. Nah, sesuatu ini kenapa kok harus dikuak? Karena apa ya? Ini sesuatu ini berdampak sangat buruk gitu terhadap satu keluarga itu gitu. Berdampak sangat buruk dan tidak kepada satu orang, yaitu kepada semua keluarga di situ gitu. Makanya kita penasaran sebenarnya ada apa, atau sebenarnya ulah siapa gitu kan. Kita kan belum tahu. Makanya kita akan kuak malam ini juga. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, di share ya. Jangan lupa di share. Alangi lah, belum HP. Hah? Alangi. Gangguin sampai alangi. Gangguin apa sih? Gangguin siapa Jogo? Sing gangguin siapa Jogo? Sing gangguin Mas Slamet ya? Ini kok gangguin sing lebih kan? Assalamualaikum. Ya, akhir gaib. Saya di sini cuma mau bertanya tentang sejarah kehidupan di alam sana. Dari mana kamu berasal dan kenapa kamu bisa ada di sini? Assalamualaikum. Saya bicara. Kenapa? Duduk dengan baik. Saya cuma mau bertanya. Tanya apa? Saya di daerah Langgeng melihat kuntilanak berwarna merah cuma ada 2, di daerah SMK 3 sama di sini. Kenapa kamu berwarna merah? Terus kenapa kamu mengganggu garis keturunan dari keluarga ini? Dari mana kamu berasal dan apa sebabnya yang membuat kamu ada di sini? Hanya cuma tanya itu aja. Saya minta jawabannya dengan jujur. Saya bukan niat mengganggu Anda, saya tidak akan mengganggu Anda. Tapi jika Anda mau bekerja sama dengan saya,
ke sana. Kenapa? Takut cahaya? Kenapa tidak mau bicara? Bukan sesuatu yang harus dibicarakan. Kenapa ya, Bang? Tidak harus dicari tahu. Lalu kenapa kamu berwarna merah terus cuma ada 2 di sini? Apakah kamu dari barang ataupun kamu dari suruhan orang ataupun dari mana? Dari ucapan seseorang. Dari orang yang benci atau Ya, tapi apa kamu bisa pergi dari sini, tidak mengganggu lagi keluarga ini? Apa bisa? tidak bisa. Kenapa? Karena saya hadir atas sumpah serapah seseorang. Berarti kamu diciptakan dari sumpah seseorang, dari kebencian seseorang. Ya, makanya aku berwarna merah. Itu salah satu simbol dari amarah dan kebencian. Kan saya cuma tanya, bukan ngajakin duel. Untuk apa kamu menanyakan ini? Hmm? Untuk apa kamu menanyakan ini? Ya kan saya penasaran, kok rupanya merah. Terus kenapa kok bisa mengganggu keharusan keluarga seseorang? Saya hanya ingin tahu aja. Itu salah dia sendiri. Dia yang memperbuat semuanya. Tetapi anak turunannya juga ikut kena. Itu salah dia. Apa dengan permintaan harus tidak bisa? Tidak bisa. Berarti nggak mau pergi ya? Kamu sendiri di sini? Tidak. Saya nggak ngajakin duel, cuma mau bertanya secara baik-baik. Bukan niat mengusir. Kenapa? Baru kali ini saya dipanggil ketemu seseorang. Baru Kali ini. Lalu kan saya bilang baik-baik, saya juga manggil baik-baik, tidak memaksa. Saya juga pengen ngobrol baik-baik, tidak bermaksud sombong ataupun menantang ataupun berilmu, tidak. Terus juga nggak ada yang bisa dimain, nggak ada yang sakit. Tapi kamu menekan saya. Tapi kamu menekan saya. Ya kan saya cuma minta jawab jujur. Itu resiko kamu. Kalau nggak jujur kamu tertekan sendiri.
Saya kan udah bilang, saya cuma minta jawaban dulu. Saya ngobrol baik-baik. Semakin kamu berbohong, dan kamu katakan sendiri. Amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Sebesar apapun api akan padam oleh air. Benar itu semua jawaban kamu benar? Ya. Gak ada yang bohong? Tidak. Soalnya satu lagi jawab yang jujur. Apa? Gak ada cara untuk ngeluarin kamu dari keluarga ini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Kecuali sumpah itu berakhir pada waktunya. Jika sumpah itu sudah berakhir pada waktunya, aku akan pergi sendiri. Baik. Udah? Mau keluar belum? Mau? Nah, pemirsa, sudah kalian lihat tadi ya, seperti itu. Memang apa ya? Memang sesuatu itu yang membuat itu bukan orang yang saat ini mengalami hal tersebut gitu. Bisa jadi entah kakek buyutnya atau leluhurnya, kita kan nggak tahu ya. Tetapi yang jelas bukan orang yang mengalaminya sekarang yang melakukan hal seperti itu. Nah, itu bahayanya sumpah serapah orang-orang zaman dahulu gitu. Mungkin kalau orang-orang zaman sekarang gimana ya, sekarang mah banyak orang yang kalian tahu sendiri lah, banyak yang selengean kalau bahasa kita ya gitu. Bisa jadi seperti itu? Nggak bisa jadi. Makanya dimanapun kita berada, dimanapun kita tempat, kita harus jaga ucapan kita, jaga tingkah laku kita, gitu. Etika kita harus dipakai, kita harus punya adab. Karena apa? Karena setinggi-tingginya ilmu, kalau tidak punya adab, itu tidak bernilai atau tidak berarti, gitu. Makanya dimanapun kita berada, kita harus jaga etika, jaga sopan santun, jaga lisan, gitu ya, jaga tingkah laku. Begitu. Karena apa? Kita tidak tahu hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menimpa kita itu asalnya dari mana gitu. Bisa jadi dari diri kita sendiri. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sulit untuk disembuhkan atau sulit untuk diobati. Kenapa? Ya karena itu dari ulah kita sendiri. Ya siapa yang mau menyembuhkan gitu. Orang lain pun pasti tidak akan bisa. Karena ulah kita sendiri. Gitu. Makanya tolong untuk khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kalian, kita saling menjaga, saling mengingatkan gitu kepada teman-teman atau pada saudara-saudara kita, harus jaga etika, harus jaga tingkah laku, harus jaga sopan santun. Nah, yang terjadi pada keluarga ini seperti apa? Nah, itu akibat sumpah serapah dari entah itu nenek moyangnya atau kakek buyutnya tidak tahu, dan terkena kepada turunannya hingga 7 turunan, bahkan lebih mungkin bisa jadi gitu ya, seperti itu. Nah, itu bahaya sekali dan itu sulit untuk diobatinya gitu. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya, mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.